Setelah itu coba boleh, saya ingin melihat apa yang ada di bawah. Oke. Setelah itu masuk ke kelas 12 DPIB 3. Oke, ya. Jadi di dalam kelas 12 DPIB 3 ini sudah ada mapelnya. Coba dinaikkan ke atas. Nah, ini ada aplikasi perangkat lunak, ada bahasa Jawa. Yang mengisi gurunya siapa? Terlihat jelas di bawah. Jadi nggak akan mungkin bisa salah alamat. Kalau misalkan di sini contohnya bahasa Jawa Bu Evi, ada yang mengisikan misalkan kebetulan misalkan yang isi misalkan Pak Nuril. Di sini sedangkan Pak Nuril mengajar matematika. Nah, berarti nanti akan kelihatan seperti itu siapa yang mengisi, Ibu Bapak. Oke, karena di sini saya mengajar mapel APL, kebetulan di kelas 12 DPIB 3 tadi APL-nya sudah ada. Saya akan kembali mencari ke kelas yang pelajarannya kosong. Jadi saya bisa membuat kelas di situ. Oke, coba kembali back. Itu yang sebelah sini. Nah, back. Coba kembali. Nah, saya akan masuk ke kelas 12 DPIB 4. Nah, klik kelasnya, oke, paling bawah. Nah, oh kebetulan di 12 DPIB 4 juga sudah ada APL. Kalau gitu akan saya tunjukkan bagaimana caranya membuat mapel, Ibu Bapak, ya. Jadi langkahnya yang pertama tadi login. Setelah login kita menuju ke kelas masing-masing, kita buat mapelnya. Oke, mapelnya tambahkan kursus baru. Ya, coba ini nama lengkap. Ini akan kita isi dengan mapel yang kita ampu, Ibu Bapak. Jadi mapel apa yang kita ampu di dalam kelas itu. Saya contohkan misalkan di sini saya mengampu aplikasi perangkat lunak, maka akan saya ketik aplikasi perangkat lunak. Aplikasi ya perangkat lunak. Ini harus diisi, Ibu Bapak. Ini contohnya kebetulan mapelnya yang saya ajar, yang saya ampu adalah aplikasi perangkat lunak. Oke, kodenya diisikan misalkan APL strip. Ya, ini kode, nama singkat kursusnya ini misalkan tulis saja singkatannya dari mapelnya APL strip 12, kasih strip 12 Romawi. Ya, X setelah itu I seperti itu kodenya 12. Strip lagi DPIB ya, karena saya ngajarnya di kelas DPIB. Strip lagi 4. Nah, ini adalah kode yang bisa digunakan untuk Ibu Bapak agar membedakan kodenya ini nggak bentrok sama dengan beberapa Ibu Bapak yang lainnya. Loh, Mas, saya ngajar misalkan PAI, Pendidikan Agama Islam. Setelah saya isikan nama singkat kursusnya ini, saya isi PAI, ternyata nggak bisa. Berarti ada Ibu Bapak guru yang lain sudah memakai kode itu. Maka Ibu Bapak harus memakai kode yang spesifik, kode yang Ibu Bapak ampu, biar lebih mudah. Nah, di sini ada settingan-settingan kategori khusus. Setelah itu keterlihatan kursus, tanggal mulai kursus, tanggal akhir kursus. Ini harus diperhatikan, Ibu Bapak, ya. Kenapa? Karena kalau kita salah mengisikan tanggal-tanggal ini, maka efeknya adalah kalau kita membuat absensinya bisa nggak jalan. Kalau kita membuat ulangannya bisa nggak jalan. Kalau kita membuat kuis, ya kuisnya bisa tidak jalan. Nah, ini harus hati-hati, Ibu Bapak. Atau bisa lebih tepatnya bukannya nggak jalan terus error, itu enggak, tapi melompat hari. Kalau melompat hari, misalkan saya ingin kuisnya hari ini bisa terpakai, melompat hari besok, nanti terlalu banyak ngedit. Makanya untuk pengaturan waktu ini, Ibu Bapak harus mengatur ataupun mengingat. Atau biar lebih mudahnya, Ibu Bapak itu mengajar di kelas ini itu mulai jam berapa. Itu aja, Ibu Bapak, kan mudah kan? Jadi coba sekarang ini adalah tanggal 18, tanggal 19-nya ini diubah jadi tanggal 18, tepat tanggal 18 Juli 2020 jam 7. Coba dicari angka 7. Nah,
Berarti ini centangnya ini di uncheck, maksudnya nggak usah diaktifkan. Centangnya ini nggak usah diaktifkan, oke? Nah, kalau seperti ini artinya apa, Ibu Bapak? Artinya adalah pelajaran saya itu hari ini dilakukan mulai hari ini jam 8, jam 7 itu sudah bisa dibuka. Ya, jadi maksudnya sudah bisa dibuka itu anak bisa masuk. Jadi, oh ini sudah pas waktunya jadwalnya Pak Hanafi tanggal 18 hari ini jam 8. Selanjutnya lagi adalah tanggal akhir kursus. Nah, tanggal akhir kursus ini artinya apa? Kelas kita ini itu dalam satu semester sampai bulan apa? Ya, kalau nanti misalkan Ibu Bapak merencanakan sampai Desember, silakan diganti sampai Desember. Tapi di sini contohnya saya kosongi aja biar kelasnya buka sampai kapanpun. Oke, sudah. Setelah itu bawah lagi, ke bawah, terus ya, terus ke bawah. Nah, di sini ada grup. Di sebelah sini ada muncul grup. Coba Ibu Bapak klik grupnya ini. Ya, grupnya diklik. Setelah itu di sini ada grup mode. Ini dipilih. No grupnya ini dipilih, yang dipilih ke visible group. Ya, ini sesuai instruktur yang diberikan oleh sama pihak pemateri kemarin. Tujuannya apa? Kalau satu kelas kita ini misalkan ada 2 grup, maksudnya grup A, grup B, grup A yang ngajar grup A, yang grup B yang ngajar grup B, itu nilainya biar nggak tertukar, kita buatkan grup. Setelah itu force mode grupnya, ini kita ya coba diklik, diubah sendiri. Namun Ibu Bapak, kalau misalkan Ibu Bapak ngajar di dalam kelas itu cuma Ibu Bapak aja yang mengajar, ini tidak usah diubah. Jadi biarkan aja. Ya langsung ke bawah Mas. Ini simpan dan kembali. Nah, maka mapel aplikasi perangkat lunak ini akan otomatis terbuat di kelas 12 DPIP 4. Nah, kira-kira bagaimana Ibu Bapak? Proses membuat kelas itu sangat mudah sekali. Kita mungkin merasa bingung atau merasa gundah gulana ya karena kita belum tahu. Jadi seperti pepatah Jawa mengatakan ilmu kuwi angelele urung ketemu. Jadi kalau sudah ketemu sangat mudah sekali. Jadi dari kecil kita belum bisa jalan, kita masih merangkak beberapa tahun baru kita bisa mulai jalan. Jadi ini untuk tentang aplikasi ini kita harus benar-benar semangat Ibu Bapak. Kalau memang merasa sulit bisa konsultasikan dengan tim kurikulum yang sudah banyak yang bisa. Oke, sekarang setelah kita sudah bisa membuat mapel di dalam kelas kita tadi yang saya contohkan 12 DPIP 4, langkah selanjutnya adalah kita mengelola mapel kita. Jadi materi kita itu mau kita ajarkan apa saja, itu nanti akan ada di dalamnya sini. Ya, jadi mapel kita ini mau misalkan kita ajarkan di situ ada materi 10 materi. Bagaimana prosesnya ngupload ya? Misalkan materi KD1, KD2, bahkan sampai KD ke N. Di mana KD-KD ini kita mengacu ya KI-KD yang sudah kita buat di dalam silabus. Yes, ini paling market. Saya ini, anu tak siap ini kok aku. Anu toh, mulai orang mau mulai. Aku mau kadung penting aplikasi ini mau enggak yang dulu. Saya itu malah yang toh. Lek pas cek mau. Oke, ini saya terangkan. Ini kok marai butuh ngupload. Kamu kan roll ini. Ini tapi dulu. Oh, gue nih G, ya, neng model, orang neng video, ini neng contoh G, ya, misalnya modul 1, di sini modul 2. Kalau aku tak pernah upload, kok mau instruksi kurang, silabus. Oke, di RPT
Jadi lah apa mungkin bisa di perangkat itu ya. Kalau misalkan ini di aplikasi ini diklik ya, diklik, mau buka, mau mengenai ke aku. Jadi ke atas sih berarti ini, jadi mau scroll nih. Nah, ke atas ini maksudnya jumlahnya yang dur, kayak nyangsel begini. Ya, klik ke atas, nah, aplikasi ini diklik, tak ngeklik, gue marino enak perintah upload, ya, gue upload ini choose file, mau pas awakmu di choose file ini, gue boleh non-ed, gue aku ngomong, kita cari di D, cari di D, oh, cari di video, cari di perangkat ini tak cari, perangkat ini ada di dokumen ini. Ini ada di dokumen perangkat. Nah, ini ada beberapa yang perangkat itu info amor yang dokumen ya. Buka perangkat ada dokumen tutorial. Wah, semua upload apa asli. Mau upload modul ya, kira apa videonya jalan ya otot aja gue tak apa ya uploadnya jalan kayak gini kok rankingan. Nah ibu bapak, jadi sekarang kita sudah selesai proses membuat mapel di dalam kelas 12.4. Langkah selanjutnya adalah kita klik kelasnya, klik mapelnya ibu pak ya. Jadi langsung aja ini mapelnya langsung kita klik. Karena tadi ini contohnya mapel kelas saya, aplikasi perangkat lunak. Nah, maka tampilannya seperti ini ibu bapak. Ya, tampilannya seperti ini. Di sini muncul nama mapel yang telah kita buat tadi. Setelah itu ada muncul pengumuman, ada topik 1, topik 2, topik 3, sampai topik 4. Nah, nanti kita akan mengelola, mengorganisir apa yang ada di dalam sini. Kita tata serapi mungkin, Bu Bapak. Tujuannya apa? Biar anak-anak nanti ketika anak-anak didik kita nanti masuk ke dalam mata pelajaran kita itu tidak bingung, Bu Bapak. Jadi langsung aja ini kita edit atau kita isi apa aja yang perlu kita masukkan ke dalam ya. Tapi kembali lagi ke prinsip ibu bapak, kita semua adalah pengajar, kita semua adalah guru. Target yang harus kita lampaui salah satunya adalah perangkat atau administrasi pembelajaran atau perangkat mengajar kita paling tidak harus kita masukkan. Terlihat misalkan itu nanti terlebih misalkan itu nanti mau diperlihatkan atau mau ditutup, itu tidak apa-apa Pak ya. Kembali ke pribadi masing-masing. Karena ini sudah masuk kelas, jadi ibaratnya penataannya seperti kita punya laptop kosong, mau kita tata serapi mungkin atau kita acak-acak file yang ada di dalam laptop, itu tergantung ibu bapak. Cuman rekomendasinya di sini diusahakan ditata serapi mungkin supaya nanti ketika siswa masuk ke dalam itu materinya nggak amburadul, nggak membingungkan atau menyulitkan siswa. Gimana?